Terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Pemilu. Saudara, ada informasi dari Partai Golkar yang mengklaim Presiden Joko Widodo dan keluarga semakin dalam masuk ke lingkungan keluarga besar Partai Golkar. Menurut Golkar, Jokowi dan keluarga saat ini semakin nyaman dengan Partai Golkar. Golkar menyebut hal itu tampak dari gaya berbusana Presiden Joko Widodo yang dalam berbagai kesempatan nyaman mengenakan warna kuning. Sementara itu, putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang juga cawapres usungan Partai Golkar di Pilpres kerap mengikuti kegiatan internal Partai Golkar di sejumlah daerah. Ini kan Pak keluarga Jokowi, Pak. Ya, Pak Jokowi sudah pakai dasi kuning. Gibran. Pak Jokowi sudah nyaman. Mas Gibran kemarin hadir di acara AMPI di Manado. Jadi sudah sangat dalam keluarga besar Partai Golkar. Partai Golkar kembali angkat bicara soal relasi keluarga besar Presiden Joko Widodo yang diklaim hubungannya semakin mesra dengan partai berlambang pohon beringin itu jelang pemilu 2024. Semua klaim Golkar ini bermula saat Presiden Joko Widodo mengenakan dasi berwarna kuning saat melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang 16 Desember 2023 lalu. Saat itu ketika ditanya soal dasi kuning, Jokowi hanya menjawab, "Masa nggak tahu?" Beberapa waktu setelahnya Jokowi akhirnya merespon soal dasi kuning yang dipakainya saat bertolak ke Jepang. Dan Jokowi pun akhirnya mengaku nyaman. Apa? Dasi kuning kemarin Pak waktu Bapak ke Jepang. Sekarang nggak pakai dasi. Tapi menyebut Bapak nyaman katanya Pak. Sekarang nggak pakai dasi. Siapa nyaman sih? Ya? Masih nyaman. Apa? Nyaman nggak Pak? Nyaman. Nyaman. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin menyebut warna dasi kuning yang digunakan Jokowi sebagai bentuk kenyamanan Jokowi terhadap Partai Golkar. Ia meyakini pemilihan dasi berwarna kuning sudah dipikirkan dengan matang oleh Jokowi. Saya kira ini bukan hanya dimaknai sebagai simbol, tapi juga saya yakin betul kalau segala sesuatu itu kan sudah dipikirkan dan keluar dari hati begitu, bahwa dengan Golkar rasa-rasanya Pak Jokowi memang mempunyai satu kenyamanan gitu, kenyamanan, dan kemudian juga di Partai Golkar sendiri keberadaan beliau sangat dihargai ya, dan kami terbuka untuk Pak Jokowi. Bicara keluarga Jokowi dan politik, semuanya bermula saat Jokowi menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan terpilih menjadi wali kota Solo sejak 2005 hingga 2012. Karir politik Jokowi makin moncer ketika ia maju dan menang di Pilkada DKI Jakarta dan menjadi gubernur DKI sejak tahun 2012 hingga 2014. Hanya 2 tahun jadi gubernur DKI, kemudian Jokowi maju di Pilpres dan terpilih menjadi presiden selama 2 periode, dari 2014 hingga 2024. Jejak karir politik Jokowi ini diikuti oleh putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang maju di Pilkada Solo dari PDI Perjuangan dan akhirnya terpilih jadi wali kota Solo periode 2020 hingga 2025. Gibran pun kini melakukan lompatan karir politik dengan menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024. Selain Gibran, ada juga putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, yang juga menapaki karir politik dan kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ada pula menantu Jokowi yang diusung PDI Perjuangan menjadi wali kota Medan periode 2021 hingga 2026. Hingga kini, Jokowi masih tercatat sebagai kader PDI Perjuangan. Namun belakangan hubungan Jokowi dengan PDIP dikabarkan renggang pasca majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto yang juga rival politik PDI Perjuangan. Tim Liputan, Kompas TV. Masih dari Partai Golkar, Saudara, yang kali ini resmi memberikan rekomendasi terhadap Hovifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur Jawa Timur pada 2024 mendatang.
Untuk kali kedua, Hovifah Indar Parawansa menerima dukungan Partai Golkar untuk maju dalam Pilgub Jawa Timur 2024 mendatang. Surat rekomendasi diberikan langsung Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto kepada Hovifah di sela-sela acara konsolidasi pemenangan Pilpres dan Legislatif 2024 Partai Golkar Jawa Timur. Diharapkan rekomendasi Hovifah maju di Pilgub Jawa Timur turut mendongkrak perolehan suara di pemilu 2024. Untuk Ibu Hovifah untuk maju menjadi bakal calon gubernur Jawa Timur dari Partai Golkar. Ini bukan yang pertama, karena Ibu Hovifah yang lalu juga didorong oleh Partai Golkar, diusung Partai Golkar dan dikawal oleh Partai Golkar. Oleh karena itu tadi ditargetkan kita suaranya untuk meningkat, apalagi kita ada Pak Dekarwo, ada Bu Hovifah, tentu dengan Golkar yang semakin solid. Atas rekomendasi Partai Golkar kepada dirinya, Hovifah Indar Parawansa pun menyampaikan ucapan terima kasih. Hovifah menyebut rekomendasi yang diberikan adalah sebuah amanah. Sebelumnya, Hovifah juga telah mendapatkan rekomendasi serupa dari Partai Demokrat. Terima kasih kepercayaan dari DPP Partai Golkar. Pak Ketua Umum sendiri menyerahkan surat tugas didampingi Pak Sekjen, didampingi oleh Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur untuk proses pencalonan Gubernur 2024-2029. Insya Allah kami akan menjaga amanah untuk berjuang keras, ikhtiar semaksimal mungkin pada proses pilgub yang akan datang. Saudara, eksistensi saling serang di debat Cawapres pada Jumat 22 Desember lalu tampaknya tak banyak berubah dari debat Capres sebelumnya. Efektifkah gaya komunikasi politik ini mendongkrak elektabilitas mereka? Ulasannya kami akan hadirkan setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Rumah Pemilu.